peristiwa itu, kebrutalan itu dipamerkan di ruang publik, di depan mahasiswa, di depan kamera, di dalam sebuah acara, itu bisa menimbulkan ketakutan atau rasa takut kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, pasti pada bingung di situ kan, apa yang harus dilakukan terhadap tindakan semacam ini. Itulah yang dikategorikan sebagai teror. Nah, teror ini datangnya dari pihak yang namanya teroris. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan, kesombongan dan angkara murka. Para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimbah air mata. Di balik dinding tempat mereka menari, mayat terkubur, tak ada yang mengenali. Prihatin juga kita melihat sebuah gaya atau sebuah seni atau sebuah perilaku atau sebuah tradisi yang bisa berkembang menjadi kebudayaan mengenai peristiwa atau mengacu pada peristiwa tentang kebrutalan di acara debat beberapa hari lalu, di mana seorang pendukung fanatik dari Presiden Jokowi bertindak sedemikian kasar dan brutal kepada seorang pengamat politik, akademisi, yang ternyata kemudian peristiwa itu berlanjut semacam tantangan menuju kekerasan untuk menawarkan adu fisik antara tokoh politisi dan si pendukung Jokowi itu. Tetapi saya tidak ingin lebih panjang ikutan membahas peristiwa itu dengan rangkaiannya yang ternyata sepertinya tidak disesali, terutama oleh pendukung Jokowi, karena dalam pernyataannya di sebuah media sosial dia mengatakan ini adalah bentuk shock terapi, dan dia analogikan jangankan presiden kira-kira gitu ya, orang tua kita kalau dihina, dimaki terus maka akan kita buru kita mati pun rela, kira-kira gitulah. Jadi satu ancaman semacam adanya budaya yang dibangun di dalam debat, di dalam sebuah debat, di dalam sebuah diskusi untuk hadirnya sebuah teror dalam debat. Peristiwa kemarin itu menandai adanya suatu keadaan yang bisa disebut teror, karena kalau mengacu pada pengertiannya, teror itu adalah suatu kondisi yang menimbulkan ketakutan atau rasa takut kepada orang-orang yang berada di sekitar, di tempat aksi teror itu dilakukan. Teror dapat juga diartikan sebagai perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin akan terjadi. Nah, biasanya sering ditandai dengan suasana kebingungan dalam menentukan tindakan pada saat peristiwa itu berlangsung. Saya kira itulah yang terjadi. Jadi peristiwa itu berlangsung di suatu acara yang waktu itu siaran langsung, yang direkam di depan kamera, di depan mahasiswa, di depan generasi muda, yang awalnya adalah sebagai sebuah kegiatan intelektual, diskusi atau berdebat mengenai apa itu topiknya, politik lah, ada pasti yang menghadirkan antara kubu kritikus dengan kubu pendukung Jokowi. Peristiwa itu, kebrutalan itu dipamerkan di ruang publik, di depan mahasiswa, di depan kamera,
di dalam sebuah acara itu bisa menimbulkan ketakutan atau rasa takut kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, udah pasti pada bingung di situ kan, apa yang harus dilakukan terhadap tindakan semacam ini. Itulah yang dikategorikan sebagai teror. Nah, teror ini datangnya dari pihak yang namanya teroris, gitu ya, yaitu memang ingin menimbulkan rasa takut yang disebut shock terapi atau apalah bentuknya, shock terapi, peringatan, ancaman dan sebagainya. Nah, dan saya kira dalam banyak debat-debat tentang politik, apalagi yang berkaitan dengan pro dan kontra terhadap kebijakan presiden, dalam kaitannya bukan lagi pemerintah tetapi lebih pada presiden, dan presiden pun ini makin lama makin mengerucut kepada personality presiden. Nah, yang tentu saja di sana diwakili oleh para pendukungnya, bukan hanya pendukung pemerintah tetapi juga pendukung personal Jokowi misalnya gitu ya. Yang di sini adalah para kritikers. Nah, muncullah semacam teror dalam debat ini. Kita bisa lihat tuh gaya-gaya juru bicara siapa itu yang sering tampil bersorban itu. Jadi bagaimana narasi-narasi, intonasi kata, cara memaki, cara menghina orang, lu siapa, hati-hati nih dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa menimbulkan ketakutan di sekitar, bukan hanya kepada lawan debatnya tetapi kepada orang yang menonton atau suasana di dalam studio tempat rekaman itu berlangsung atau siaran langsung itu berlangsung terjadi, dilakukan. Ada semacam teror di dalam diskusi dan debat yang digerakkan atau yang bergerak, yang dilakukan oleh para pendukung rezim ini. Itu bisa kita lihat antara lain lewat peristiwa kemarin. Dan ini tentu bukan sesuatu yang baik karena rasa takut, rasa kebingungan yang diakibatkan oleh teror itu akan membuat kita tidak berada di dalam kenyamanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan jangan salah, terorisme akan selalu dilawan. Teror akan selalu mendapat perlawanan. Tindakan terorisme akan selalu mendapatkan lawan lebih banyak. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan, kesombongan dan angkara murka. Para pendusta jadi penguasa negeri. Gerimis menangis diredam bara api, hujan meradang bersimbah air mata. Di balik dinding tempat mereka menali, mayat terkubur tak ada yang mengenali. Kembali ke masa tirani, menangis dalam gerimis, atau membara dalam api. Air mata telah menjadi darah. Kediaman ini memendamkan amarah, luka dan sakit ini menyimpan dendam. Akan kita wariskan kepada anak cucu, tak akan terlupakan sepanjang sejarah. Telah kita alami hidup di masa tirani, penindasan, kesewenang-wenangan. Ku tinggalkan pesan
kepadamu anakku, jika esok engkau harus melanjutkan perjuangan.